Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3C2 akan menjelaskan proyek kami dari mata kuliah Sistem Jaringan Rumah Sakit yang berjudul Smart Building. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang kita gunakan pada proyek Smart Building yang telah kita buat. Yang pertama, kita menggunakan komponen ESP, yang mana ESP32 ini digunakan untuk mengendalikan SSR yang telah dihubungkan oleh IoT, yang mana kita menggunakan Blink sebagai platformnya. Yang kedua, kita menggunakan rangkaian driver, yang mana rangkaian driver ini digunakan untuk mengendalikan atau mengontrol sebuah alat elektronik, yang mana pada proyek yang telah kita buat, driver digunakan untuk mengontrol SSR. Selanjutnya yaitu SSR, yang mana SSR sendiri digunakan sebagai saklar otomatis yang akan dihubungkan oleh driver dan juga akan dihubungkan langsung pada MCB. Ketika driver aktif, maka SSR juga akan aktif dan akan mengaktifkan MCB, yang mana MCB juga akan mengaktifkan lampu dan juga AC. Begitu juga sebaliknya, ketika driver mati, maka SSR juga akan mati dan akan mematikan MCB, yang mana MCB juga akan menonaktifkan lampu dan juga AC. Baik, saya akan menjelaskan tentang rangkaian driver. Rangkaian driver adalah sebuah komponen atau rangkaian elektronik yang bertujuan untuk mengontrol atau menggerakkan perangkat atau komponen lainnya. Nah, pada proyek kali ini kita akan mengontrol SSR yang nantinya akan dihubungkan dengan MCB sehingga dapat mengontrol nanti lampu dan AC pada lab bedah. Berikut adalah skematiknya. Di sini terdapat SV1 atau konektor dengan pin 1, 2, 3, 4, di mana pin 1, 2, dan 3 ini akan dihubungkan dengan pin digital dari ESP32, kemudian bagian pin 4-nya itu akan dihubungkan dengan ground di ESP32. Selanjutnya pin 1, 2, 3 ini dihubungkan juga dengan transistor NPN, yaitu pada bagian basisnya, di mana kita menggunakan transistor jenis NPN dengan kode BD139. Kemudian pada bagian emitter dari transistor kita hubungkan dengan ground, dan bagian kolektornya nanti kita hubungkan dengan bagian negatif SSR. Adapun cara kerjanya yaitu ketika pin 1, 2, maupun 3 ini aktif atau berlogika high atau berlogika 1, maka akan men-trigger si basis dari transistor sehingga akan membuat bagian kolektor dan emitter ini tersaturasi sehingga nanti SSR akan mendapatkan ground, dan apabila SSR mendapatkan ground maka SSR akan aktif sehingga dapat mengontrol lampu maupun AC yang terdapat di ruangan bedah. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang codingan yang digunakan pada lab bedah ini. Jadi di sini yang pertama di baris 1 sampai dengan baris 6 ini digunakan untuk penginisialisasian, di mana di sini yang pertama ada inisialisasi dari Blink itu sendiri, ada berupa template ID, template name, dan authentication token. Kemudian ada WiFi client, dan simple LSP. Kemudian di sini kita memasukkan WiFi dan password yang akan dihubungkan ke ESP32 itu sendiri. Jadi di sini kita melakukan WiFi dengan nama port SPA2G dan passwordnya seperti yang tertera di sini. Kemudian di sini kita mengindikasikan LED 1 ini digunakan untuk mengatur outputan dari lampu itu sendiri, yaitu di pin 12. Sementara LED 2 ini yang digunakan untuk mengatur AC, yaitu pada pin 13 di ESP32 itu sendiri. Kemudian di sini pin mode, yaitu menginisialisasikan bahwa LED 1 dan 2 ini sebagai output. Kemudian ada blink begin, ini untuk memulai blink, dan ada serial begin juga. Kemudian masuk ke blink run untuk memulai blink, dan blink write ini digunakan untuk mengirimkan data yang diterima dari blink. Jadi pada tombol 1 atau tombol lampu ini kita menggunakan virtual pin yaitu V0. Kemudian dia akan terbaca oleh SW M ini. Jika dia 0 maka dia mati, jika dia 1 maka dia akan nyala. LED 1 ini otomatis akan digital write atau mengaktifkan LED 1 tadi, dan pada serial print tertulis bahwa lampu menyala, dan blink virtual write juga V1 menyala. Namun jika tidak tertekan ataupun 0 kondisinya, maka di sini digital write-nya itu low, artinya lampu akan mati, kemudian blink virtual write-nya juga akan mati. Begitu juga dengan yang AC, kita menggunakan virtual pin V2. Jadi konsepnya sama, yaitu ketika ditekan dia akan menyala, kemudian jika tidak ditekan ataupun ditekan lagi itu akan mati. Kemudian untuk blinknya sendiri itu tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada switch untuk lampu dan ada switch untuk AC. Jadi ketika ditekan jadi on, ini akan aktif lampunya. Kemudian jika ditekan seperti ini off, maka dia akan mati. Juga di AC ini ketika di on dia akan aktif, tapi ketika di off dia akan mati. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan instalasi listrik dari proyek Smart Building 3C2. Nah,
di sini kami mendapatkan proyek untuk mengendalikan objek pada laboratorium bedah anestesi, yakni poin keempat lampu lantai 1 dan poin kelima AC laboratorium bedah dan anestesi. Kita buka panelnya. Jadi yang pertama terdapat adaptor yang di atas itu. Nah, adaptor ini berfungsi sebagai masukan, tegangan masukan, di mana akan diteruskan ke rangkaian PCB. Nah, di rangkaian PCB ini ESP32 dan juga driver. ESP32 sebagai microcontroller yang mempunyai input dan output serta kendali dengan program. Jadi ESP32 ini akan membaca program yang sudah kita buat dan memproses datanya menjadi perintah untuk mengontrol objek jarak jauh menggunakan platform IoT. Kemudian ada driver juga. Driver di sini menggunakan transistor sebagai saklar. Apabila kaki emitter dan kolektornya terhubung, maka output tegangannya sama dengan 0 volt dan dapat mengaktifkan SSR. Nah, pada driver ini ada dua outputan yang nanti akan ke SSR1 dan SSR2. Pada SSR sendiri yang digunakan sebagai saklar elektronik yang bekerja secara otomatis. Nah, di sini driver kan punya dua outputan yang berbeda. Nah, masing-masing masuk ke SSR1 dan SSR2 pada kaki negatifnya. Jadi, outputan driver yang melalui konektor AC akan terhubung dengan kaki negatif dari SSR1 dan SSR2. Kemudian, untuk kaki positif SSR akan dijumper dan mendapatkan input 5 volt dari ESP32. Jadi SSR di sini masing-masing akan mengendalikan dua objek yang berbeda. Nah, sesuai dengan simbol yang tertera, SSR di sini berfungsi sebagai jembatan. Jadi pin outputnya salah satu akan terhubung dengan MCB. SSR pertama akan terhubung dengan MCB 4, yakni lampu lantai 1, dan SSR kedua akan terhubung dengan MCB 5. Kemudian output lainnya, akan terhubung dengan objek langsung yang ada di atas sana. Nah, untuk pin outputnya SSR ini dapat dibolak-balik karena merupakan arus AC atau arus bolak-balik. Baik teman-teman, di sini kita akan mensimulasikan untuk mengontrol penggunaan lampu dan AC. Pertama, untuk mematikan lampu cukup menekan tombol, lalu lampu akan mati. Untuk menghidupkan lampu cukup menekan tombol kembali, lalu lampu akan menyala. Jika ingin mematikan AC, cukup menekan tombol di bagian AC, maka AC akan mati. Untuk menghidupkan kembali, cukup menekan tombol kembali, lalu AC akan menyala. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.